Acara selanjutnya yaitu sambutan serta pembukaan lomba pidato 4 bahasa dan musyawarah Sharil Quran oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rabbi shalli salli wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ustadzah, pengasuhan, juga Bapak Mubalik yang saya hormati Kiai Haji Tatang Abdul Nasir yang saya banggakan, para santriwan dan santriwati, para pengurus OSPC yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini. Kebetulan malam Ahad ya, malam Ahad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di aula atau di auditorium Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kelihatan para santriwan kelihatan cerah-cerah, cerah dan kelihatannya betah, tambah betah di Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah ini. Kelihatan makin ganteng-ganteng. Para santriwati juga kelihatan ini berhijab dan berpakaian putih, sangat bersih sekali kelihatan. Alhamdulillah juga kelihatan cerah-cerah betah di Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah ini. Tambah cantik juga, alhamdulillah. Cantiknya, cantik lahir dan batin. Mudah-mudahan para santriwan jadi para santriwan yang soleh, para santriwati, para santri yang soleh. Amin ya Allah ya Tuhan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada, selalu tercurah limpah pada pimpinan alam Nabiana wa Rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu taat patuh kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang Bapak hormati, terima kasih atas kehadiran
sekaliannya semua di sini, dan atas ketaatan kepada peraturan disiplinan Pondok Pesantren Badawana, di mana kalian tidak diliburkan, alhamdulillah. Bahkan tidak mau diliburkan katanya. Sangat mengucapkan beribu terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya demikian tidak mau diliburkan, jadi wasilah, jadi perantara atau jadi cukang lantarannya akan mendapatnya ilmu yang manfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan ini Bapak juga mendadak ya, tidak tahu dari awalnya bahwa sekarang akan diadakan PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam yang bersangkutan dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, acara ini dari Bapak semenjak kecil, karena pesantren ini sudah lama ya. Pesantren ini dari tahun 1864 sampai sekarang 2020. Jadi alhamdulillah. Jadi dari kecil ya, Bapak lahir tahun 1950, jadi sampai sekarang itu sudah 70 tahun. Tapi walaupun sudah tua keladi, makin tua makin menjadi. Biarpun Bapak sudah tua, tapi semangat untuk belajar dan belajar. Bapak di sini ya diniatkan seperti kalian, tetap pesantren, tetap mengikuti pendidikan. Bapak tidak akan bisa lancar di dalam pelajaran kalau tidak ada kalian. Bapak anggap kalian ya, tapi jangan merasa ya. Tapi menurut Bapak tidak akan bisa tambah ilmu kalau tidak ada kalian. Jadi sama-sama lah ya, saling saling mengambil dan saling mengambil dan memberinya. Itulah. Jadi alhamdulillah dari tahun dulu semenjak Bapak ingat ya, bagaimana pesantren ini dipimpin oleh Kiai Najmuddin, wah kita, dan Kiai Ma'mun dengan pembantu-pembantunya. Dari sejak dulu setiap ada mauludan diadakan peringatan mauludan, setiap ada muharaman diadakan muharaman, dan termasuk ini juga hari Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj juga dari dulu alhamdulillah sampai sekarang ini selalu diperingati. Jadi alhamdulillahnya itu jadi sudah jadi sunnah pondok di sini. Tidak ada istilah mauludan bid'ah, tidak ada. Di sini terus ini tiada lain dan tidak bukan, menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita selalu memperingati apa kejadian-kejadian ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi merupakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Man habani kana ma'i bil jannah. Siapa yang
mencintai kami, maka akan beserta kami nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tiada kenikmatan nanti di akhirat kecuali nikmat kita hidup di surga. Namanya juga Darus Thawab, yaitu daerah ganjaran. Ya, jadi itulah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya, selain dari manfaat-manfaat lainnya, dan mudah-mudahan kita menunjukkan bahwa kita sangat cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, alhamdulillah. Jadi Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih ya pada pengurus SPC kepada dengan diadakannya ini. Jadi bahwa sunnah pondok ini terus dilanjutkan. Mudah-mudahan kebiasaan ini sampai akhir zaman di pondok pesantren Condok tidak akan luntur. Ya, sudah tidak ada bapak, sudah tidak ada adik-adik bapak, Ustaz Mahmud, undang-undang, misalkan ada di Arasani, umpamanya, jangan dirubah ini, jangan dirubah, tetap sunnah pondok pesantren Riyadul Madakwah dari dulu sampai akhir zaman begini adanya. Di antaranya selalu memperingati hari besar Islam ya, termasuk yang sekarang, yaitu peringatan hari besar Islam, memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan di kita saja, alhamdulillah. Di kampung, di desa, ya, di kota, di wali kota, di balai kota juga mengadakan Isra Mi'raj. Bahkan di gubernuran juga, di provinsi ada. Bahkan di istana juga ada Isra Mi'raj. Ya, ini alhamdulillah. Jadi bukan cuma kita memperingati itu, bahkan sampai di pusat pun, ya, di istana pun, ya, atau di Masjid Istiqlal pun, Raja Masjid di Indonesia selalu diperingati apa namanya, hari besar Islam, termasuk Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra itu yaitu berjalan, ya, diperjalankan, ya, subhanallah, asra, suci dan yang telah memperjalankan diabdihi kepada hambanya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya Mi'raj, artinya Mi'raj itu naik, ya. Jadi Isra dari mulai Masjidil Haram, ya, diperjalankan oleh Allah. Lailan, di setengah malam, di sebagian malam, bukan semalam penuh, di sebagian malam, nah, diberjalan oleh Rasulullah Ta'ala dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Sesudah sampai Masjid Aqsa, terus naik ke langit, ke satu, kedua, ketiga, sampai ke langit yang paling atas, ke aras, ke rok-rok, ke mustawan, juga paling akhir ke Sidratul Muntaha. Ini keajaibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya subhanallah. Jadi artinya tasbih, ta'ajub, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian yang ada. Makanya ya, kalau yang tidak iman, tidak percaya, masa katanya berjalan dari apa namanya, dari Mekah sampai Palestina, Yerusalem, ya, Masjidil Aqsa, tidak sepenuh apa namanya, tidak satu malam pun, sebagian malam, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kejadian, ya. Jadi apa ini, kalau istilah bahasa Arabnya itu kharikul adat, ya. Jadi membedah kebiasaan, gitu ya. Itulah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan saja dengan diperingatinya besar manfaatnya bagi kita sekalian, ya, besar manfaatnya, besar faedahnya dari peringatan ini. Apalagi
di perjalanan Nabi itu, ya, kalau sudah mempelajari, mengkaji kitab, ada itu kitabnya, Madari Sukut namanya, ya. Kalau di pondok dulu Bapak beri nama kitab itu Bainama, karena permulaan katanya Bainama Nabi SAW, makanya disebut Bainama. Tidak bedanya seperti nado maksud, ya, disebut karena pertamanya nama Yakulu disebut nama Yakulu, atau Imriti Mariato, ya, Imriti, ya, jadi Imriti padahal itu orang Imrit itu. Jadi ada kitabnya Bayanama, ada di sini menceritakan kejadian-kejadian Nabi dari mulai berangkat dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha, diceritakan di sana. Banyak penemuan-penemuan Nabi Muhammad SAW waktu beliau Isra dan Mi'raj. Waktu waktu sampai ke langit ke-1 ada kejadian, langit ke-2 ada kejadian, sampai ke langit ke-7 sampai ke aras, ya. Nah, kejadian banyak yang ditemukan oleh Nabi, diantaranya bagaimana itu menemukan orang yang disiksa akibat zina, akibat banyak ngumpat, menggunjing orang lain, ya, akibat dari istri yang suka membawa muka auratnya, ditanyakan kepada malaikat Jibril, karena pada waktu itu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dibarengi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Itu menandakan bahwa kita pun kalau bepergian itu jangan sendirian, ya. Itu isyarat bahwa kita bepergian itu jangan sendirian, naik mobil sendiri, naik motor sendiri, apalagi perjalanan jauh, itu ya harus harus ada teman. Istilahnya itu kalau kata bahasa Arab itu hud aropiko koblatorik, gitu. hud aropik koblatorik, ya, artinya cari teman dulu sebelum bepergian. Jadi kalau kita bepergian itu cari dulu teman untuk supaya kita ditemani. Apalagi sekarang ada wabah virus corona, ya, siapa tahu perjalanan judul gitu. Kalau tidak teman kan itu, ya. Kalau corona itu sekarang itu Bapak lihat itu di di YouTube terjadi kejadian di Wuhan atau di Itali, itu orang-orang itu atau manusia itu penyakitnya serang oleh virus corona ini secara mendadak, ya. Ada kelihatan anak-anak seperti semut aja, ya, seperti semut bergelimpangan di jalan, di jalan itu akibat dari kalau tidak ada teman, siapa yang akan tahu bahwa kita meninggal di tempat mana, ya. Makanya kata bahasa Arab hud aropiko koblaktoriko, ya. Jadi harus mencari teman dulu sebelum bepergian. Itulah. Jadi Nabi Muhammad SAW juga berjalannya dari Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa yang ada di Palestina, ya. Nah, terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha itu, ya, dibarengi dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Makanya itulah. Jadi kalau di perjalanan itu melihat kejadian, ya, kejadian misalnya, ya, orang yang sedang orang yang digantung rambutnya, terus lidahnya keluar sampai punggungnya kalau tidak salah, ya, digantung di atas api neraka. Malaikat Nabi Muhammad itu, ya, menanyakannya kepada malaikat Jibril, siapakah itu? Nah, itu, ya.
Terus melihat apa, nenek-nenek ya, Nabi Muhammad melihat nenek-nenek waktu Mi'raj itu. Ditanyakan juga malaikat Jibril, siapakah itu ya, nenek-nenek itu kata malaikat Jibril adalah umurnya dunia. Pada waktu itu sudah nenek-nenek, apalagi sekarang ya sudah tua sekali, mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia ya. Jelas. Jadi malaikat Nabi Muhammad dalam kejadian Isra Mi'raj itu bareng oleh malaikat ya. Itu isyarat bahwa kita pun kalau bepergian itu harus punya teman ya. Apalagi seperti bapak ini sudah lansia, lanjut usia, manula, manusia langka ya. Jadi harus ada teman kalau bapak meninggal di tengah jalan tapi mudah-mudahan ya, tidak ya, mudah-mudahan kita semua terhindar, termasuk bapak sendiri, semua para guru, para ustadz, para dewan kiai, para santriwan dan sejawati tidak akan terkena virus corona. Makanya kita alhamdulillah perbanyaklah doa ya, salawat itu tibil qulub gitu ya, dan perbanyak juga qunut najilah ya, dan doa-doa untuk menolak musibah ya. Alhamdulillah sudah dijalankan ya oleh para santriwan dan santriwati. Sudah kedengaran bapak dan juga bapak suka ikut qunut najilah. Itulah. Selanjutnya paling terakhir Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa datang ke Sidratul Muntaha? Dipanggil oleh Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Memberikan tugas melaksanakan sholat. Yang tadinya 50 akhirnya sampai 5 waktu. Ya. Inilah jadi apa namanya? Hasil daripada Isra dan Mi'raj itu, yaitu diwajibkannya sholatnya 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya, itu sudah diringankan. Tadinya sampai 50 ya, jadi diringankan sampai inilah. Makanya Isra Mi'raj itu ya bisa kita katakan bahwa sekarang ini ada hari ulang tahun. Kalau di kemerdekaan ini disebutnya HUTRI atau HUTRI ya. Kalau di sini kalau memperingati Isra Mi'raj itu HUT Sol ya. Jadi hari ulang tahun sholat ya. Jadi hari ulang tahun sholat ya. Karena pada waktu Isra Mi'raj diwajibkannya yaitu sholat 5 waktu ya. Ini sholat 5 waktu ini adalah menunjukkan pokok ya agama, tiang agama. As-sholatu imaduddin, paman aqomaha faqad hadamadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang melakukan sholat berarti ya, mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat sama dengan merubuhkan agama. Tapi sholatnya tidak cuma sholat, harus tahu syarat rukunnya sholat ya. Makanya alhamdulillah di kita di pondok pesantren ini masalah sholat diperdalam, bukan cuma kulitnya saja ya, sedetil-detilnya dari mulai wudu ya. Perbedaan di wudu juga kalau tidak dipelajari, tidak cukup dengan melihat, tapi harus tahu tulisannya, coretnya, bagaimana yang disebut masbu, mana yang disebut gosbu ya. Itulah mana di sholat ada rukun kauli, ada rukun pali, ada rukun ada rukun kolbi, gitu. Harus tahu itu. Kalau tidak tahu ya sholatnya insya Allah gitu. Sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya tidak benar. Makanya dengan peringatan hari besar Islam, memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan sholat kita
supaya sholat kita benar-benar sholat yang berisi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi supaya sholat kita itu berisi, bermakna, bisa mencegah tanha anil fahsya, dari fahsya dan munkar. Itulah. Jadi Bapak harapkan mudah-mudahan nanti ini akan diteruskan ya, mengenai Isra dan Mi'raj oleh Al-Ustaz Tatang Abdul Nasir nanti ya, nanti itu waktu seluas-luasnya berikan kepada beliau